Oke, mari kita ngobrolin satu mata kuliah yang jujur aja sering jadi momok buat mahasiswa baru, penulisan dan presentasi ilmiah. Nah, kita mulai dari sebuah perasaan yang kayaknya hampir semua dari kita pernah rasain. Jadi mahasiswa tahun pertama tuh wajar banget kalau ngerasa kayak ketiban tugas. Disuruh baca cepet, bikin rangkuman, nulis esai, rasanya kepala mau meledak. Dan percaya deh, kamu nggak sendirian kok ngerasain ini. Pernah nggak sih ngalamin momen kayak gini? Jam udah nunjukin hampir tengah malam, besok pagi maju presentasi, tapi materinya masih acak-acakan. Rasa panik itu loh, nyata banget. Nah, dari situlah pembahasan kita kali ini berawal. Nah, ini dia nih gambaran situasinya. Udah usaha, udah dibaca dari sore, bagian-bagian penting udah di-highlight, tapi pas mau ditulis, kok jadi ngalor ngidul ya? Terus, mulai deh muncul pertanyaan maut di kepala. Duh, kalau dosen nanya argumen utamanya apa, aku bisa jawab gak ya? Keraguan kayak gini tuh manusiawi banget. Dan di tengah kepanikan itu, jalan pintas kelihatan menggiurkan banget kan? Copy paste, ganti beberapa kata, yang penting tugas kelar. Tujuan yang tadinya buat belajar, malah bergeser jadi cuma buat nyelesain kewajiban. Hati-hati, disinilah kebiasaan akademik yang kurang baik bisa mulai terbentuk. Oke, dari masalah yang relate banget ini, sekarang kita coba geser ke solusinya. Ini bukan soal trik sulap atau jalan pintas ya, tapi soal sebuah filosofi dasar yang bakal mengubah cara kita mandang kemampuan akademik. Nah, ini dia poin paling utamanya. Tolong buang jauh-jauh anggapan kalau ada orang yang terlahir jadi penulis hebat. Itu mitos. Menulis dan presentasi itu keterampilan. Sama aja kayak main gitar atau olahraga. Makin sering dilatih dengan cara yang benar, ya pasti makin jago. Sesimpel itu. Disinilah peran mata kuliah penulisan dan presentasi ilmiah di FISIP UIN Bandung. Mata kuliah ini dirancang buat jadi bekal dasar untuk semua mahasiswa. Anggap aja ini semacam gym atau ruang latihan yang aman. Tempat buat kamu nyoba, bikin salah, dapat masukan, dan akhirnya jadi paham standar tulisan akademik itu kayak gimana, tanpa harus meraba-raba sendirian dalam gelap. Jadi, kita bisa anggap mata kuliah ini kayak sebuah peta perjalanan. Peta yang nunjukin dengan jelas apa aja sih yang bakal kita pelajari dan gimana cara belajarnya. Yuk kita lihat rutenya bareng-bareng. Perjalanannya kita mulai dari fondasi yang paling penting, integritas akademik. Gimana caranya nulis jujur, anti plagiarisme, plus etika pakai AI. Terus, kita bedah proses menulis sebagai skill teknis, bukan bakat. Habis itu, kita kenalan sama berbagai jenis tulisan akademik, sampai akhirnya kita latihan skill presentasi. Jadi, semuanya dibahas lengkap dari hulu ke hilir. Nah, bagian paling serunya adalah metodenya. Ini bukan kelas teori di mana kamu cuma duduk manis dengerin dosen. Justru sebaliknya, kamu bakal aktif banget. Ada workshop nulis langsung di kelas, dapat feedback dari dosen dan teman, ada klinik khusus buat mempertajam citasi, sampai simulasi presentasi. Intinya, ini kelas praktek, bukan kelas teori. Oke, setelah proses latihan yang intensif, terus bukti nyatanya apa dong? Jawabannya ada di portofolio kamu. Ini bakal jadi bukti konkret dari semua kemampuan yang udah kamu bangun selama 1 semester. Jadi apa buktinya? Selama 1 semester ini, kamu akan menghasilkan 8 karya akademik inti. Kedengarannya banyak ya? Eits, tenang dulu. Setiap karya ini dibangun secara bertahap, jadi bakal kelihatan banget perkembangan kamu dari minggu ke minggu. Dan inilah dia ke-8 karya itu. Kita mulai dari yang sederhana kayak bikin ringkasan, terus naik level ke esai, tinjauan pustaka, bahkan sampai bikin proposal riset dan naskah kebijakan. Portofolio ini ibaratnya rekam jejak perjalanan kamu, dari draft pertama yang mungkin masih berantakan, sampai versi final yang jauh lebih matang. Tapi pada akhirnya, tujuan mata kuliah ini tuh jauh lebih besar dari sekedar dapat nilai bagus di akhir semester. Ada sesuatu yang lebih mendasar dan lebih awet yang coba kita bangun di sini. Coba dipikirin kayak gini. Nilai A itu mungkin cuma angka di transkrip yang nanti bakal lewat. Tapi, kemampuan buat berpikir jernih, nulis secara terstruktur, dan menyampaikan argumen dengan meyakinkan, itu adalah modal akademik paling berharga yang bakal kamu bawa terus, bahkan sampai setelah lulus nanti. Inilah transformasi nyata yang bakal kamu rasain. Kamu jadi bisa baca jurnal ilmiah tanpa pusing 7 keliling. Ngerjain tugas nulis jadi lebih cepat karena udah tahu strukturnya. Terus, kamu bakal belajar punya suara akademik. Yaitu kemampuan punya opini, tapi bukan opini kosong, melainkan yang didukung sama bukti kuat. Dan tentu aja, kamu jadi bisa presentasi di depan kelas dengan jauh lebih percaya diri.
Dan kita tutup dengan pesan ini. Proses belajar ini nggak menuntut kesempurnaan dalam sekejap. Yang paling penting adalah sikapnya. Kita serius belajar, tapi tetap santai dan manusiawi. Kita berlatih pelan-pelan dengan arahan yang jelas, feedback yang jujur, dan yang paling utama, komitmen pada integritas. Pertanyaannya sekarang, apakah pendekatan seperti ini bisa mengubah rasa takutmu jadi sebuah kepercayaan diri?